Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Terima kasih pada tamu kita Agung Sutamin, dan juga terima kasih ke Mas Irwan, co-host Membumi Lestari, dan sekali lagi kepada kawan-kawan semua, semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam cuaca apapun. Kita lalu semangat belajar dan memberikan inspirasi ke orang-orang lain, ke dunia. Tema Membumi Lestari bulan ini memang mengangkat tema diaspora series, Diaspora Indonesia, dalam rangka Sumpah Pemuda. Akan dibuka langsung, akan dibuka juga oleh Mas Irwan. Silakan Mas Irwan. Siap. Oke. Terima kasih Pak Dwi. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu peranata cara bagi teman-teman semua untuk bisa mengikuti dengan baik. Yang pertama, mohon nonaktifkan mikrofon pada saat nanti Mas Agung menyampaikan materi. Kemudian setelah nanti materi disampaikan, Pak Dwi dan saya akan bincang-bincang terlebih dahulu tentang topik terkait. Kemudian kami akan mempersilakan kawan-kawan untuk berinteraksi dengan Mas Agung. Nah, namun sebelum bertanya, tolong tekan tombol lambaikan tangan di reaction untuk kemudian bisa langsung berinteraksi. Kemudian terakhir nanti closing, nanti Mas Agung akan memberikan closing statement. Kemudian kami akan wrap up dengan pointers dan juga akan ada pengumuman untuk sesi selanjutnya. Dan terakhir nanti kita akan bersama-sama foto grup bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat sore. Maaf. Salam Membumi Lestari. Selamat datang di ruang bincang kita tentang best practices, praktek sustainability yang dilakukan masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat yang berhikmat kembali ke alam dan juga berdamai dengan praktek alami. Membumi Lestari selalu berikhtiar untuk menginspirasi dengan bincang yang membumi, mempertemukan laku kearifan lokal dalam ruang hidup sehari-hari untuk hidup yang lestari. Teman-teman bisa ikuti Instagram dan Twitter @membumi-lestari dan juga bergabung di WhatsApp group bit.ly/join-WAG Membumi Lestari. Seperti biasa, kita kembali berkolaborasi dengan Good News from Indonesia atau GNFI yang senantiasa hadir memberi inspirasi. GNFI adalah platform media berbagi berita baik tentang Indonesia. Kawan-kawan bisa mengunjungi melalui website goodnewsfromindonesia.id maupun kanal-kanal media sosial GNFI di Instagram, Twitter, Facebook maupun YouTube. Nah, bincang ringan sore hari ini akan ditayangkan live di kanal Facebook dan Twitter Good News from Indonesia dan kanal Facebook Lima Asia. Nanti juga kawan-kawan yang mengikuti di kanal Good News from Indonesia bisa juga berinteraksi dengan menulis di kolom komentar. Nah, pada sore hari ini kita memasuki sesi Membumi Lestari Talks ke-27. Saya Irwan Fahrudin dan Pak Dwi Muhtaman mengajak kawan-kawan Membumi Lestari untuk ngobrol-ngobrol ringan dalam sesi kolaborasi dengan Good News from Indonesia. Nah, untuk informasi, di bulan Oktober ini Membumi Lestari membuat satu seri tentang diaspora, karena kebetulan juga kita memperingati Hari Sumpah Pemuda di 28 Oktober, jadi semoga harapannya kita bisa melihat dan mendengar inspirasi langsung dari kawan-kawan kita yang memang berkiprah di luar Indonesia sebagai diaspora. Nah, kita nanti akan menggali bagaimana selama hidup sehari-hari di sana itu mewakili orang Indonesia sebagai diaspora untuk bisa selalu menginspirasi, nggak cuma kita di Indonesia, tapi juga orang-orang di luar sana. Nah, kemudian di seri hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Agung Sutamin, seorang profesional yang merintis karir dan kehidupan sejak usia SMA. Nanti kita dengar prosesnya seperti apa keberangkatan beliau dalam topik diaspora Indonesia berdaya di Amerika. Nah, kalau kita mendengar kata diaspora, mungkin belum lama kita melihat euforia terminologi diaspora itu sendiri ketika tahun 2012-an kalau nggak salah
Pak Dino Patijalal menginisiasi Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles pertama dulu. Terus berlanjut terus setiap tahun ada sampai sekarang. Sampai beberapa tahun yang lalu ketika Barack Obama jadi presiden Amerika sempat juga membuka karena beliau tetap dihitung sebagai diaspora Indonesia karena pernah punya keterikatan dengan Indonesia. Lagi punya ayah tiri orang Cirebon. Nah, orang Indonesia dari perantauan itu disebut diaspora. Mereka menetap di luar negara kita. Nah, istilah ini berlaku bagi orang yang lahir di Indonesia, berdarah Indonesia, baik sebagai warga negara tetap atau menetap sementara di negara asing. Walaupun juga ada beberapa pengkategorian, misalkan mereka yang pernah ada di Indonesia, kemudian cukup merasa punya keterikatan, mereka juga kadang suka memproklamirkan diri sebagai diaspora Indonesia, walaupun mereka notabene adalah warga negara asing. Nah, sebagai aset bangsa yang potensial, diaspora ini merupakan golongan yang mempunyai karakteristik tersendiri karena mereka adalah orang yang terbiasa dalam sebuah iklim kompetisi global. Nah, salah satunya adalah Mas Agung pribadi, atau Mas Agung Vitamin, sebagai salah satu dari sekitar 70.000 diaspora Indonesia di Amerika Serikat, meniti karir formal sebagai Operation Manager pada Kmart Corporation tahun 99, kemudian sebagai Store Director pada Pilot Travel Center, berlanjut 2008 menjadi Managing Director atau Country General Manager pada Dufry Incorporated, kemudian posisi Country Director US dan Kanada pernah diduduki pada perusahaan tekstil yang bernama Sona Incorporated. Nah, sejak 2018 menjabat sebagai General Manager sebuah perusahaan makanan, SNJ Food Distributors, sebagai perusahaan milik lokal yang berlokasi di Tacoma, Washington. Washington ini state ya, negara bagian Washington di West Coast, dan dimulai lebih dari 20 tahun yang lalu, yang kini telah berkembang menjadi distributor makanan terkemuka di Northwest Amerika Serikat. SNJ mengoperasikan pabrik Cutting Edge Meat Processor LLC yang diinspeksi secara federal, bersertifikat USDA, sehingga memproses dan mengemas pangan beliau berperan sebagai manajer umum atau COO yang melapor kepada presiden atau owner. Nah, bagaimana suka duka perjuangan meniti kehidupan di Amerika Serikat, kemudian teladan apa sih yang bisa kita petik dari perjalanan seorang Agung pribadi, bagaimana pandangan dan harapan bagi para pemuda Indonesia kini dan masa mendatang. Kemudian nanti kita juga akan gali bagaimana tantangan yang dihadapi untuk beradaptasi dalam masyarakat yang sangat memperhatikan sustainable living dan apa tips yang bisa diambil. Mari kita langsung saja kita dengarkan cerita dari Mas Agung dalam menunjukkan prestasi dan berdaya di tanah Amerika. Monggo, Pak Dwi, Mas Agung. Terima kasih. Nang, ya, untuk memulai diskusi, Mas Agung, saya akan tanya dulu nih. 2 hari yang lalu saya melihat siaran TV lokal di Washington State, di mana waktu itu Gubernur Washington State, Jay Inslee, satu panel diskusi dengan Mas Agung berkaitan dengan situasi bisnis pada situasi COVID ini. Nah, apa yang menjadi isu dalam diskusi atau pertemuan dengan Gubernur Genang? Gubernur Jay Inslee itu memberikan inisiatif untuk memberi grant kepada usaha-usaha kecil, di mana SNJ itu salah satu perusahaan yang waktu dulu menerima technical assistance. Ya, jadi grant-nya yang dikasih oleh gubernur itu mulai dari financial assistance, tapi juga dari technical assistance. Jadi kita pada waktu tahun kemarin, kita memindahkan pabrik USDA facility kita dari fasilitas yang pabrik yang kecil ke pabrik yang baru lebih besar, 2 kali lipat. Nah, itu mendapat technical assistance dari state, di mana mereka ada konsultan yang memberikan bantuan untuk
mempermudah usaha kecil seperti kita ya. Kita itu kecil menengah gitulah. Untuk aturan-aturan USDA itu USDA itu Department of Agriculture ya. Jadi gimana aturannya supaya pabrik itu mulai dari awal udah comply, menuruti aturan-aturan dari USDA tadi. Jadi makanya gubernur mengundang kita untuk berdiskusi pentingnya bantuan technical assistance dan financial assistance dari pemerintah untuk usaha-usaha kecil tadi supaya mereka tidak mati di COVID era ini ya, karena memang susah banget. Salah satu prestasi kita dari SNJ itu tadi banyak klien-klien kita itu adalah usaha-usaha kecil. Jadi salah satunya yang kita bantu mereka itu adalah extending credit line. Jadi biasanya kalau misalkan mereka kreditnya itu cuma 7 hari untuk membayar utang mereka lah katakanlah. Jadi kita extend pada waktu COVID itu jadi 30 hari. Jadi memberikan breathing room untuk usaha-usaha kecil tadi. Kebanyakan memang restoran-restoran kecil untuk mengadaptasi lah dengan era COVID ini dengan memberikan kemudahan pembayaran, kemudahan tadi. Jadi makanya kita diundang itu karena mereka tahu bahwa kita itu juga berinisiatif untuk memberikan assistance kepada small business juga, walaupun kita juga perusahaannya small and medium size gitu. Banyak cerita bahwa termasuk di Indonesia itu perusahaan-perusahaan pada kolaps kemudian melay off para pekerjanya. Di Eropa juga begitu, Amerika juga begitu. Kalau SNJ bagaimana situasinya? Jadi SNJ ini kan pabrik distributor daging ya? Iya. Pada waktu Gubernur Inslee memberikan pengumuman bahwa perusahaan-perusahaan atau restoran-restoran non-essential gitu ya, itu tutup, inisiatif pertama yang kita lakukan itu yang punya perusahaan 3 orang ya, yang punya perusahaan adalah 2 orang dan saya. Itu kita berkumpul dan menganalisa how bad the situations tadi ya. Jadi kita menganalisa secara expense apa atau pengeluaran apa yang kita bisa tutup secepatnya dan expense apa yang bisa kita tutup secara gradual gitu ya. Jadi pertama kali itu tahap pertama. Nah setelah itu inisiatif pertama itu transparansi. Jadi kita pertama kali udah tahu expense apa yang kita tutup cepat, apa yang akan gradual kita tutup. Setelah itu kita berkomunikasi kepada semua pegawai. Jadi dikasih tahu, hey ini situasinya. Ini inisiatif apa yang akan kita ambil. Nah, inisiatif ini bakal melibatkan kalian semua. Nah, kita tanya mereka apa yang mereka bisa bantu dan apa yang mereka bisa lakukan gitu loh. Jadi inisiatif itu ternyata memang transparansi itu ternyata pay off ya, in big way. Karena beberapa hal itu yang beberapa pegawai datang ke kita bilang, hey, kalau perusahaan ingin memotong gaji kita, enggak apa-apa, kita siap. Nah, jadi respons kita itu, kamu kasih tahu ke perusahaan kita berapa yang kamu setiap pegawai pasti ada minimum berapa yang mereka bisa hidup ya.
Jadi jadi kita tidak 25% atau 20, kita tidak melakukan rata-rata ya, tapi kita tanya mereka, tiap orang beda-beda gitu. Jadi kita tanya berapa yang kamu bisa, jadi kamu nggak kesusahan hidup gitu loh. Nah, jadi tiap pegawai datang, ada yang bilang, aduh aku nggak bisa, jadi 0, nggak apa-apa. Jadi semua itu beda-beda orang-orang. Terus komitmen kita kepada pegawai kita bilang, ini bukan cut tapi loan. Jadi kita bilang mereka ini perusahaan utang ke kamu. Gitu. Jadi kalau bisnis udah membaik, kita bayar semua. Dibalikin. Apa yang dibalikin semua. Jadi pemotongan itu hanya untuk sementara karena kita itu berpikir bahwa kita tidak tahu berapa lama kesulitan ini kan. Jadi kalau misalkan lama banget, ya lama banget. Kalau tapi paling enggak kita harus berinisiatif untuk mengurangi pengurangan sebanyak mungkin gitu loh. Ya gara-gara itu tadi, setelah kita menganalisa 3 minggu kemudian, semua utang dibayar semua, jadi impact-nya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu karena kebanyakan klien-klien kita itu usaha kecil kan, dan usaha kecil mereka itu restoran-restoran yang tidak ada sit down, tidak ada dining area. Jadi karena tidak ada dining area, itu orang bisa masih beli makanan langsung pergi. Yeah. Jadi mereka tidak tutup, tapi hanya sementara untuk mengadaptasi bagaimana mereka melakukan bisnis. Jadi 3 minggu kemudian, kebanyakan mereka udah beradaptasi untuk melakukan bisnis yang normal. Jadi usaha kita juga tidak terimpak secara besar. Gitu. Signifikan gitu. Jadi ya, tapi transparansi itulah yang paling penting untuk tahap awal sekali pada waktu kita tahu bahwa COVID ini bakal impact-nya itu bakal besar gitu loh. Nah, SNJ ini termasuk small and medium enterprise ya. Asetnya berapa dong? 60 juta dolar. 60 juta dolar tuh berarti nolnya jadi 12 nang. 1 T lebih ya. 1 triliun lebih itu. Iya, dia 60 juta dolar ya. Iya, 60 juta dolar. Itu masuk kategori small masih ya atau medium? Iya, small medium size. Medium size. Ya mungkin kita di low atau medium size. Nah, terus gimana nang cerita Mas Agung kok bisa mendarat di Amerika dan sudah berapa lama sekarang nih di Amerika, dihitung dari awal datang? Dihitung dari awal. Ya kan Amerika ini pertama negara kali imigran, ini para imigran. Pertama kali mendarat itu di Amerika, saya mendarat di Seattle ya, di Washington State pertama kali itu tahun 92. Jadi sebagai siswa pertukaran pelajar. Itu karena 8 tahun. Iya, tahun 92. Tapi cuma 1 tahun ya, 92 93. Terus kemudian kembali ke Indonesia, terus sempat kuliah di UNER, Universitas Airlangga, cuman mungkin setengah tahun, kalau nggak salah setengah tahun atau 1 tahun lah. Terus habis itu kembali lagi ke Amerika dan melanjutkan kuliah di sini di Lower Columbia College selama 2 tahun, terus Linfield College untuk bachelor's degree, terus habis itu ngambil master's degree-nya di Regis University. Ya, jadi udah lama di sini. Jadi, tapi tidak pernah berpikir ya untuk tinggal di Amerika atau
atau berkelana ke sinilah. Karena sebagai anak kampung ya, kita anak kampung dari kota kecil namanya Probolinggo, itu berpikir untuk hidup di negara orang itu tidak pernah lah ya. Artinya tidak pernah terjangkau. Kalau dipikir-pikir itu hanya mukjizat mungkin ya. Alhamdulillah memang nasib hidup itu kan tidak tahu ya. Jadi hanya keberuntungan sajalah. Kalau ceritanya berawal dari membeli antena FM ini memang di kota kecil saya tidak ada radio FM, adanya cuma radio AM. Jadi beli radio FM itu pengumuman pertama kali yang terdengar adalah pengumuman pertukaran pelajar. Pada waktu itu pengumuman pertukaran pelajar, tapi berpikir bahwa ini wah saingannya terlalu banyak. Ada orang-orang dari Surabaya, anak-anak pintar-pintar semua kan. Jadinya berpikir apa istilahnya tidak berpikir ndak percaya diri lah ya. Pokoknya asal melu lah. Asal melu ya, akhirnya dicatat aja. Nah, tapi Pak Dwi itu melihat pengumuman tadi, terus dia bilang, waduh, daftar aja ya. Daftar ke IFES. Akhirnya saya mendaftar di Surabaya. Dan ya alhamdulillah mulai tahap pertama masuk, tahap kedua masuk, dan akhirnya berangkat ke Amerika. Itu pun tidak semudah yang saya ceritakan, tapi ada drama. beberapa kendala juga. Beberapa kendala juga. Karena memang harus ada ongkos untuk berangkat, walaupun IFES itu pertukaran pelajar beasiswa ya, tapi tetap aja ada ongkos yang terkait dari berangkat ke Amerika itu tadi. Tapi orang tua memang benar-benar udah memberi izin untuk berangkat dan berusaha supaya bisa berangkat, ya akhirnya alhamdulillah berangkat ke Amerika. Nah, setelah sampai di sini, yang pertama kali kaget itu ya, itu waktu di pesawat. Saya itu di pesawat itu mungkin 1 kali selama itu sebelum berangkat ke Amerika. Jadi pesawat itu bukan kendaraan yang umum bagi saya. Jadi waktu naik pesawat itu ke kamar kecil ya. Ke kamar kecil, saya itu nggak tahu kalau occupied itu artinya ada orang di dalam. Jadi waktu pengen ke kamar kecil, jadi ke toiletnya pesawat itu bilang occupied kan. Aduh, occupied kok posnya nggak ngerti aku jeneng occupied, jadi ketepat gedor-gedor terus. Untungnya itu ternyata teman seperjalanan, dia buka, masa kamu nggak lihat ini occupied tadi? Oh, occupied itu ada orang di dalam lah, itu pertama kali. Istilahnya cerita untuk occupied itu berarti ada, itu pengalaman pertama kan. Oke, occupied udah dictionary lagi ya, pengalaman baru gitu loh. Setelah itu ya mendarat di Amerika, nah terus bertemu dengan keluarga baru. Nah, itu bertemu dengan keluarga baru harus beradaptasi kan, karena hidup di keluarga baru memang benar-benar beda, dan semuanya memang nggak sama gitu ya. Nah, itu pertama kali itu tentang penggunaan telepon. Telepon itu juga sama, bukan hal yang umum pada waktu itu di rumah saya di Probolinggo. Jadi saya punya teman pena ya, itu dari Georgia. Nah, dia udah tak kabari bahwa saya bakal ke Amerika. Terus
dia nelpon pada hari itu di rumah di Amerika. Ya saya enggak takut mau menjawab karena mau ngomong apa itu nggak tahu mau ngomong apa. Juga nggak tahu kalau answering machine itu ya answering machine ya, jadi menjawab pada waktu kalau orang nggak ada gitu ya. Akhirnya telepon berdering. Wah, terus kedengaran suara teman pena saya. Ingat pada waktu teman pena ini dia ketemu pada waktu kita ke Bromo. Jadi telepon berdering terus dia nyebut namanya. Waduh, saya ngomong-ngomong juga. Jadi di answering machine-nya. Walaupun orang tua angkat saya jadi host family-nya ya, dia ngelihat aku, gimana anak ini kok ngomong-ngomong sendiri di telepon tapi teleponnya nggak diangkat. Hanya dia bilang, oh itu answering machine, jadi dia cuma merekam saja, jadi nggak bakal bicara balik ke kamu. Jadi itu pengalaman yang pertama dengan budaya Amerika yang berbeda ya. Terus yang kedua juga itu melihat sekolah ya. Sekolah itu pada waktu itu kan masih bagusnya Beverly Hills 90210. Itu yang series ya. Series Beverly Hills 90210. Aku melihat sekolahku itu is a brick brick building ya, batu bata merah gitu kan. Jadi benar-benar kayak Beverly Hills 90210 kelihatannya dari luar gitu loh. Waduh, kayaknya waduh, Pak, ini orang-orang bakal baik-baik semua, bakal say hi segala macam ya. Hari pertama masuk nggak ada seorang pun yang bicara, atau dia cuma say hi, tapi ya cuma say hi aja gitu loh. Artinya nggak ada perbicaraan selain hi, duduk, ya udah itu aja. Terus saya berpikir pada waktu itu, aduh gimana kalau cari teman, kalau orangnya nggak mau ngomong, nggak mau apa-apa kan. Akhirnya saya berpikir, harus pakai inisiatif tertentu untuk mendapatkan teman. Jadi inisiatif pertama yang saya bikin itu merubah model rambut saya. Jadi saya tiap hari itu mungkin sekitar setengah jam atau sekitar 40 menit ngasih gel ya. Jadi rambut saya itu benar-benar lucu banget gitu. Jadi begitu keesokannya waktu pertama kali merubah model rambut, loker teman sebelah saya itu bukan teman pada waktu itu, cuma tetangga aja ya, enggak kenal. Dia bilang dia lihat rambut saya terus dia bilang, "Hei, saya suka rambut kamu." Langsung saya toleh, "Nama saya Agung." Jadi itu dia jadi teman pertama saya. Setelah itu dia memperkenalkan saya ke temannya dia, dan itu adalah awal dari persahabatan dengan banyak teman-teman SMA yang sampai sekarang pun masih berkomunikasi. Jadi merubah artinya kalau ditranslasi ke hidup ya. Artinya kalau hidup kita yang biasa atau tradisi biasa yang kita punya itu tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, ya, harus merubah pola hidup supaya jadi hasilnya itu seperti hasil yang kita inginkan. Kalau misalnya di sini bilangnya definitions of stupidity, definisi dari kebodohan itu adalah melakukan dua hal yang sama dan menginginkan hasil yang berbeda. Jadi itu definisi kebodohan itu istilahnya kan. Jadi harus
kalau kita tidak merubah cara kita untuk menghasilkan hasil yang berbeda, ya kalau caranya sama terus ya hasilnya ya sama terus gitu. Jadi makanya tadi aku melihat, ini ndak bisa harus merubah, ya makanya saya rubah rambut saya walaupun superficial ya, tapi hasilnya ya ada orang yang bilang, hey, I like your hair, dan itu awal dari banyak sahabat-sahabat yang saya dapat gara-gara itu. Nah, yang kedua pada waktu itu adaptasinya itu saya tidak tahu bahwa SIM di Indonesia itu kan memang benar-benar apa ya, istilahnya tidak sama dengan sini. Di SIM di Indonesia itu pada waktu itu paling enggak, sekarang nggak tahu ya. Pada waktu itu istilahnya kalau misal kita membayar ke kepolisian ya, hasil tanggal lahir itu kan sepertinya tidak penting. Di Amerika itu di opposite ya, artinya tanggal lahir itu penting dari sisi untuk siswa-siswa SMA atau untuk siswa pelajar ya. Umur 21 itu kan umur yang penting, di mana mereka semua bisa meminum alkohol. Jadi sangat penting banget. Nah, bagi mereka. Nah, pada waktu itu SIM saya itu ada kesalahan, di mana SIM-nya itu tanggal lahir saya, tahunnya itu di tahun berbeda dengan tahun yang sebenarnya saya lahir. Dan karena tanggal bulan Januari ya, terus jadi pada waktu itu SIM saya pada waktu itu umur 22 tahun. Walaupun aku itu hanya umur pada waktu itu 18 tahun. Jadi ada kesalahan di tanggal lahirnya di SIM Indonesia aku. Nah, temanku itu melihat ya. Dia melihat, dia bilang, "Waduh, kamu umur 22 tahun." Wah, umur 22 tahun apa? Aku umur 17 kok. Wah, mau 18 tahun. Wah, SIM-mu katanya 22 tahun, berarti kamu bisa beli alkohol. Jadi, wah itu dari awal juga dapat teman ya. Jadi mendapatkan banyak teman baru karena mereka semua menginginkan saya untuk memberi alkohol. Tapi itu juga memberi pelajaran. Nah, pelajarannya yang dari situ itu kamu bisa bedakan antara teman yang baik dan teman yang hanya menginginkan kamu untuk menjadi orang yang membelikan kamu alkohol gitu loh. Jadi 3 bulan berikutnya SIM itu saya potong-potong karena aku nggak pingin orang menggunakan SIM itu untuk membeli alkohol kan, tapi juga udah memberikan jalan bagi saya untuk pertama banyak kenal orang, walaupun itu katakanlah ya, nggak semuanya hal yang baik ya. Ada anak yang berteman karena membeli alkohol, ada yang satunya yang berteman karena memang ingin berteman dengan kita gitu. Ya. Tapi itu juga memberi hidayah lah. Artinya, oke, teman ini yang baik, jadi saya berteman dengan teman yang ini aja gitu ya. Nah, pengalaman yang ketiga itu ya juga sama tentang berteman, tapi motivasi menjadi teman kita. Ya, di Amerika juga sama dengan di Indonesia. Mungkin kan ada orang-orang yang ingin merekrut kamu itu menjadi ke agama orang lain ya. Itu kan memang udah common gitu ya. Artinya kalau kamu orang Kristen, kamu ingin merekrut orang Kristen yang lain. Dan aku punya yang saya kira sahabat kan, saya kira itu sahabat kita, gitu, sahabatku gitu. Mereka hanya ingin berteman saja gitu kan. Jadi udah lama berteman, tapi pada akhirnya dia tanya, kenapa kamu nggak mau jadi Kristen saja, jadi ke agamaku gitu. Dia bilang, saya orang Islam ya, saya
jangan percaya dengan Islam dan ingin melakukan sebagai orang Islam aja gitu. Dia bilang, wah iya tapi agamamu salah gitu. Wah, saya bilang ke dia, wah salah atau benar itu kan faith ya. Artinya saya bilang istilahnya seperti jumping off the bridge. Jadi once kalau kamu sudah percaya, seperti jumping off the bridge, there's point of no return. Jadi udah terus sampai gravitasi ke tanah istilahnya ya. Terus dia bilang, wah tapi dia bilang, wah agamamu salah. Saya respon juga, how do you know? Saya, oh because I know, it's 50-50. Saya bilang, saya bilang saya bisa berargumentasi yang sama ke kamu bahwa agamamu salah gitu. Jadi ya karena there's no way to prove you're wrong or you're right. It's faith. Persahabatan kita ended hari itu. Iya. Jadi artinya ya itu tadi kan, artinya juga ambil hikmah dari itu semua bahwa orang berteman kamu itu tidak setulus yang kamu pikir gitu loh. Padahal kita berteman udah lama ya. Ternyata ada motivasi tertentu dari teman tersebut untuk mengubah, artinya mengubah siapa, who you are gitulah. Yeah. Jadi hikmah itu tadi yang dari perjalanan pertama kali ke Amerika lah yang memberikan kekuatan lah, memberikan kekuatan atau fondasi untuk masa depan saya lah. Walaupun pada waktu itu saya tidak melihat seperti itu, tapi itu fondasi yang bagus lah bagi saya. Impact pertama itu adalah waktu pulang ke Indonesia, jurusan saya itu jurusan IPA. Jadi fisika itu jurusannya waktu di SMA. Tapi itu saya baru sadar ketika sekolah di Amerika, saya baru sadar bahwa kekuatan saya itu bukan di fisika. Kan kebanyakan pelajar-pelajar di Indonesia itu kan masuk fisika ya karena memang itu yang paling baik ya. Atau ya jadi A1 soalnya wah itu paling angel. Jadi harus masuk A1 gitu ya. Tapi ya itu tadi kesadaran setelah pulang dari Amerika itu baru sadar kekuatan saya itu bukan di science, ya, bukan di engineering, itu bukan kekuatan saya. Kekuatan saya itu justru di manajemen atau managing people atau di keuangan, akuntansi, walaupun lebih ke manajemen side gitu. Jadi ya itu saya memutuskan pada waktu itu, oke, kalau aku udah kuliah itu enggak bakal ngambil engineering atau jadi itu hikmah pertama saya ya, artinya saya tahu harus sadar apa kekuatan kamu, apa yang kamu bisa dan apa yang kamu enggak bisa. Jadi kesadaran itulah yang membuat saya masuk ke Universitas Airlangga, ya, jurusannya akuntansi ketimbang masuk ke mungkin ITS gitu ya. Jadi ya, tapi setelah itu juga berpikir bahwa sekolah ke Amerika itu merupakan tujuan keinginan yang benar-benar besar di dalam hati ya, ingin kembali untuk bersekolah, hanya bersekolah, tapi itu tujuan saya memang. Itu istilahnya kalau kita ingin sesuatu yang benar-benar hebat ya, artinya ingin sekali, itu memang harus di-pursue gitu loh. Artinya saya itu pada waktu balik, di balik pikiran saya itu selalu berpikir bahwa saya bakal bisa balik ke Amerika. Saya bakal bisa kuliah di Amerika. Itu tidak pernah ada
rasa ragu-ragu dalam berpikir bahwa saya bakal balik ke Amerika dan saya bakal kuliah di Amerika. Itu tidak pernah ragu-ragu walaupun tidak punya duit ya, tidak punya uang untuk, atau dari mana saya dapat uang untuk balik ke Amerika. Tapi hanya ada rasa percaya saja bahwa kembali ke Amerika itu adalah tujuan kedua untuk kuliah ya setelah pertama kali datang. Itu berkomunikasi dengan orang tua angkat di Amerika, juga dengan ya usaha-usaha kecil di Indonesia, untuk ya kita usaha kecil untuk jualan perak ya, jewelry itu dulu. Jadi kita berjualan itu waktu kuliah dulu di UNER. Kebetulan juga di atase kedutaan Amerika, atase Amerika yang di Surabaya, konsul Amerika di Surabaya, itu istrinya konsulnya itu punya galeri di Seattle. Jadi dia suka silver tadi. Jadi kita ketemu di acara pesta AFS ya. Terus aku ceritanya, ayo kalau kalian pingin beli silver itu beli di tempatnya bapakku di Lumajang. Jadi dia beli banyak, beberapa kali. Jadi sering kali saya beli perhiasan tadi dan saya bawa ke konsulatnya Amerika tadi. Jadi mereka beli. Jadi adalah usaha kecil-kecilan pada waktu itu. Nah, itu juga untungnya gara-gara itu tadi kan, waktu balik ke Amerika, mengurusi visa itu sangat gampang sekali ya, gara-gara kenal dengan konsulatnya tadi. Jadi pada waktu mengurusi sehari sebelum ngurusi visanya, saya bersilaturahmi lah ke rumahnya gratifikasi konsulatnya dan bilang, besok saya mau mengurusi visa. Jadi terus Mr. Ethan itu tadi bilang, kalau gitu besok jangan lewat itu, jangan lewat normal. Bukan jalan itu, nanti kalau udah sampai di counter, dia bilang aja, hey Mr. Ethan expecting me, gitu loh. Jadi datang ke sana, dia bilang Mr. Ethan expecting me, saya oke. Balik 2 jam lagi. Jadi 2 jam kemudian visaku udah selesai. Jadi banyak hikmah lah dalam perjalanan. Artinya banyak yang memberikan pertolongan. Bukannya apa ya? Makanya kalau orang tanya, loh gimana kok Anda bisa dari poin A ke poin B? Saya selalu bilang itu bukan karena saya terlalu pintar atau lebih pintar dari orang-orang lain di sebelah saya. Tapi lebih dari itu adalah banyak orang-orang di sebelah saya yang mengulurkan tangan untuk memberi bantuan apapun yang dalam apapun yang kita inginkan. Jadi pelajaran itu penting bagi saya karena ketika sampai di Amerika bekerja ya atau kuliah atau segala macam, itu kendala-kendala itu banyak sekali karena kuliah di Amerika kan mahal. Jadi itu tidak semudah yang orang-orang pikir ya. Dia mikir, wah enak Agung di Amerika, dia dia kuliah gitu ya. Tapi itu kebanyak susahnya juga gitu loh. Salah satu contohnya ya uang memang karena mahal kuliah, jadi harus
bagaimanapun juga membayar kuliah tadinya, enggak gratis. Jadi pada waktu itu saya itu kerja di sini itu di 3 tempat. Jadi kerja seharinya. Iya, di 3 tempat ya, seharinya. Jadi sehari, kerja di 3 tempat. perusahaan, 3 tempat dan kuliah secara penuh ya. Jadi tidur itu luxury. Jadi tidur itu ya saisone gitu ya. Jadi soalnya aku jadi tukang cat rumah. Tukang cat rumah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu jadi kerja di Burger King. Ya. Dan yang ketiga itu jadi tutor untuk siswa yang mau drop out gitu loh. Jadi siswa yang berkesulitan di matematika itu bidangku. Jadi saya guru. yang jadi guru, jadi tutor gitu ya. Tutor. Ya. Nah itu. Nah ya. Jadi susahnya juga itu waktu itu ibu ya. Ini beberapa tahun setelah udah dapat pekerjaan di sini, itu ibu membaca jurnalku ya. Jadi karena ya jurnal itu saya itu memang untuk mengeluh. Kalau mengeluh ya tulis di jurnal kan. Ya namanya ibu ya, ibu itu selalu pada waktu itu mengunjungi saya di Amerika itu senangnya ya snooping in Indonesia. Menyelinap. Iya, menyelinap di kamar dan melihat jurnalku, dia baca ya. Ibu itu sampai nangis karena dia bilang, "Nak, kalian kowe itu kalau kita tahu bagaimana susahmu hidup di sini, mungkin kita kirim tiket aja kamu pulang balik." Memang enggak mudah hidup di sini. Jadi mulai dari membagi-bagi uang untuk makan, untuk kerja segala macam kan, untuk bayar kuliah segala macam memang susah. Tapi ya hikmahnya tadi aku bilang ke ibu, saya itu bandingkan bekerja keras itu bakal memberikan hasil ya. Soalnya saya pikir begini, Bu, uang itu ada di mana-mana. Yang kita harus kreatif, gimana kita mendapat uang. Contohnya saja ada orang duduk di samping jalan ya. Topinya dibalik. Uang itu datang dimasukkan, orang jalan ngasih duit. Padahal kamu nggak ngapa-ngapain, cuman topimu dibalikkan aja, uang itu udah datang loh. Kalau uang datang semudah itu, bagaimana kalau kamu kerja lebih keras sedikit kan? Aku selalu mikirnya begitu. Kalau kerja keras sedikit aja, pasti dapat uang lebih banyak. Kalau kerja lebih berat, lebih keras lagi, pasti uangnya lebih banyak lagi. Jadi pikirku itu selalu itu, Bu. Kalau uang itu di mana-mana. Jadi kita itu hanya berusaha sekreatif kita, bagaimana kita mendapatkan itu. Ya, jadi setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah, ya kita kerja pertama kan. Nah, kerja pertama itu di Kmart Corporations. Di Kmart Corporation itu belajar banyak tentang manajemen, tapi juga belajar banyak tentang diri sendiri. Artinya belajar banyak tentang manajemen karena banyak mentor yang baik yang memberikan saya pelajaran ya. Tapi banyak belajar tentang diri sendiri karena itu adalah tempat yang paling saya tidak suka kerja wise ya untuk kerja. Jadi saya bilang ke istri pada waktu itu, saya juga menikah awal, menikah pada waktu tingkat 2 di kuliah juga ya karena nekat. Jadi juga ada hikmah ekonomi juga karena kan berarti 2 income. Jadi lebih besar income-nya kan. Jadi survival mode. Ya. Oh, strategi itu ya.
Tapi ya pada waktu kuliah pada waktu kerja itu yaitu hikmahnya tadi di kerja pertama yaitu bilang ke istri, saya ndak suka kerja di sini. Istri bilang, loh, ya kalau gitu berhenti aja. Saya bilang balik ke istri, loh, kalau saya berhenti siapa yang bakal menghidupi keluarga? Istri saya bilang, saya. Jadi kamu berhenti di kerja, tapi kamu harus janji, jangan pernah ambil kerja yang kamu tidak suka. Nah, itu hikmahnya lagi dari perusahaan itu ya tadi. Saya berhenti dan mengambil magistra ya, S2, yaitu gara-gara itu tadi hikmahnya. Jadi istri bilang, kalau kamu berhenti, kalau kamu nggak suka ya berhenti aja, tapi jangan pernah ambil lagi kerja yang kamu tidak suka. Mulai dari ya, artinya kerja itu kan kita berapa jam sehari? Katakanlah kalau paling mudah 8 jam sehari. Ya dari 24 jam tidur 8 jam ya. Jadi 16 jam udah dihabiskan untuk kerja dan beberapa lainnya. Jadi di rumah mungkin sekitar 4 jam sebelum tidur kan. Kalau dipikir-pikir, kalau tidak suka kerjaan itu hell on earth ya. Jadi neraka di bumi gitu loh. Jadi makanya kalau memilih kerja, bagi saya itu harus tahu harga diri, ya, tahu kekuatan dan kelemahan kamu, dan pursue pekerjaan yang kamu suka gitu loh. Dan jangan pernah menyerah gitu loh ya. Jadi pelajaran pertama dari kerja di Kmart tadi ya itu tadi. Saya tahu rasanya tidak suka itu di Kmart itu tadi. Saya jadi tahu bagaimana ada tanda-tanda kalau saya udah tidak suka itu ya gara-gara kerja pertama kan. Jadi terus kerja kedua di Pilot Travel Centers itu memberikan pelajaran bagi saya untuk selalu kalau kamu mau berhenti kerja ya karena ada kerja yang lain yang lebih baik, jangan merubah pikiran. Kalau udah bilang kalau udah bilang ke bos kamu bahwa kamu itu bakal berhenti, jangan merubah pikiran karena mereka menawari yang lebih baik. Itu karena kamu berhenti, kamu berpikir untuk berhenti pertama kali, itu udah memberikan tanda bahwa ada hal-hal yang kamu tidak suka to begin with. Jangan karena dikasih uang lebih banyak atau kasih ini kasih itu merubah pikiran. Karena bosmu udah nggak percaya lagi kamu. Artinya dia melihat bahwa kamu itu oportunis atau apalah istilahnya ya. Jadi itu pelajaran kedua bagi saya. Pelajaran kedua itu if you make up your mind, kalau kamu udah memutuskan untuk pindah. Jangan pernah merubah pikiran bahwa semua itu harus dipikir matang-matang sebelum kamu pindah. Jadi kalau udah matang, ya udah, jangan pernah merubah. Ya itu pelajaran yang kedua bagi saya. Untuk kerja di Pilot Travel Center itu mengajarkan itu. Karena pada waktu itu pengen pindah, ya artinya dikasih offer yang baru, malah plan ya. Jadinya doesn't end up good. Ini Mas Irwan mau nanya sesuatu nih. Ya. Silakan Mas. Terima kasih Pak Di. Mas Agung, ini terkait dengan tema sentral kita ya di Sumpah Pemuda. Gitu. Nah, tahun 2014 saya tuh pernah ikut salah satu sesi di Kongres Diaspora Indonesia di Jakarta waktu itu, yang Pak Obama datang waktu itu.
Nah, ada insight menarik sebenarnya terkait dengan apa namanya diaspora Indonesia, terutama di Amerika Serikat. Data saat itu yang disebutkan bahwa annual income diaspora Indonesia itu lebih besar dibanding Native American waktu itu. Jadi 60.000 US dollar untuk diaspora kita, kemudian 45.000 US dollar untuk Native American. Nah, ini menarik sebenarnya. Terus kemudian juga angka angka partisipasi di sarjana ya di S1 untuk diaspora 48%, untuk Amerika itu sekitar 27%. Nah, terus kemudian kita di sini bisa melihat bahwa apa namanya ada satu kelebihan lah para diaspora ini untuk bisa menunjukkan tajinya sebagai pemuda Indonesia. Yang mana kita menyadari bahwa bangsa kita sebenarnya kan dilahirkan sebagai bangsa penakluk sebenarnya, mengarungi lautan, pergi ke kemana nggak pernah takut gitu kan. Ini menjadi sebuah modal. Nah, tapi di sisi lain yang terjadi adalah di internal di Indonesia rasanya kok kita masih seperti dikooptasi gitu. Perasaan inferior itu masih muncul ketika saya dulu pernah mengalami bekerja di beberapa perusahaan multinasional di mana atasan saya technical advisor lah ya, chairman untuk yang ditempatkan di Jakarta, itu sebenarnya saya melihat itu bukan yang tier 1 sebenarnya. Jadi mereka yang menjadi ekspatriat di Indonesia itu kok ya sayangnya, kenapa saya bisa menyimpulkan begitu? Karena saya beberapa kali disuruh kantor waktu itu untuk ikut regional meeting gitu kayak di Singapura atau ke Australia. Gitu. Saya melihat kok ekspatriat yang di Singapura, di Australia atau di Jepang yang saat itu berkumpul, kok mereka lebih brilian ketimbang ekspatriat yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya mencoba melihat bahwa tapi ironisnya teman-teman di sini itu merasa bahwa kalau ketika kita udah bekerja di bawah bule misalkan, udah top banget itu sudah. Udah top banget seperti itu. Padahal sebenarnya kita nggak tahu backgroundnya dia gitu kan. Nah, apalagi zaman dulu kan kita nggak bisa ngecek lewat LinkedIn atau ngecek lewat Google siapa gitu. Dia. Backgroundnya seperti apa gitu. Nah, terkait dengan itu, nah makanya mungkin ini juga bisa menjadi momen apa namanya, bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia gitu ya, dari point of view Mas Agung yang sudah benar-benar berkiprah di sana, sebenarnya seperti apa Mas apa namanya daya saing kita sebagai manusia Indonesia gitu, sebagai pemuda Indonesia, kemudian ketika sama-sama ada di sana, sama-sama makan burger gitu ya, sama-sama bisa sekolah di brick school gitu. Itu sebenarnya kan udah di titik start yang sama. Nah, ini bagaimana Mas Agung melihat dan juga sekaligus juga menginspire teman-teman di Indonesia seperti itu. Itu saya melihat memang benar, memang ada inferioritas ya dari kita itu karena mungkin ini dari kolonialisme ya, artinya sudah dikondisi mulai dari dulu memang. Seperti katakanlah orang-orang Indonesia juga apa namanya definisi cantik atau definisi ganteng itu kan kalau kulitnya lebih putih daripada yang kulit hitam ya. Artinya itu semua memang mulai kolonialitas ya. Bagi saya itu pertama kompetisi di sini untuk bekerja itu memang memang tidak mudah ya. Tapi saya itu bilang ke anak-anak saya, yang pertama itu know your worth, tahu harga kamu, tahu harga diri kamu, kan? Artinya ini bisa diaplikasikan sama di Indonesia juga. Kamu hitam, kamu putih, kamu biru, apalah kulit kamu itu tidak masalah, tapi tahu harga kamu. Tahu what you're worth, itu yang pertama. Ya, yang kedua bagi saya itu know your strength, tahu apa kekuatan kamu. Jadi setiap kali saya cari kerja, setiap kali saya di tempat kerja, itu selalu berpikir begini, saya selalu mempunyai jadwal. Maksudnya mempunyai jadwal, saya selalu punya jadwal bahwa karir saya pertama itu di sini, di perusahaan ini, dan saya ingin 2 tahun dari sini, saya harus di tingkat ini. Dan itu saya selalu tidak mau bernegosiasi. Artinya itu saya tahu bahwa
berapa harga saya itu saya tahu. Jadi kalau sudah target saya 2 tahun, berarti 2 tahun saya harus ada di posisi yang saya mau kan. Jadi harus tahu apa yang Anda mau kan. Kalau kamu tidak mau apa yang kalau kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Ya, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan yang kita inginkan kalau kita tidak tahu yang kita inginkan kan? Jadi harus semua itu harus tahu dan harus disiplin ya. Jadi 2 tahun berikutnya setiap di karir saya bilang saya pengen promosi katakanlah tahun kedua. Kalau tahun kedua saya tidak dapat promosi, promosikan diri Anda sendiri. Pindah ke tempat lain, tapi harus meningkat ke posisi yang kita inginkan gitu loh. Jadi kalau kita lihat di LinkedIn profile saya, hampir semua itu selalu meningkat, yaitu tadi karena saya tahu bahwa saya bisa saya tahu bahwa posisi apa yang saya inginkan pada waktu yang saya inginkan. Karena menunggu bos kamu atau menunggu supervisor kamu untuk mempromosikan kamu atau mempromosikan kamu ke tingkat yang lebih tinggi, itu seperti menunggu, kan semua itu subjektif ya. Bos itu subjektif. Artinya kalau aku suka kamu, saya promosikan. Oke lah, ya. If everything being equal, itu subjektif kan. Artinya siapa yang lebih suka ke siapa itu baru diangkat kan. Makanya bagi saya, know your worth and know what you want. Jadi tahu harga diri Anda dan tahu apa yang kan Anda inginkan dan pursue yang Anda inginkan. Jangan banyak orang yang berpikir bahwa loyalitas ke satu perusahaan itu penting. Bagi saya itu loyalitas kepada diri Anda itu yang lebih penting. Artinya kamu harus tahu harga diri Anda dan harus tahu ketujuan kemana Anda yang akan tuju kan. Dan itu loyalitas yang saya pegang itulah loyalitas yang saya pegang. Artinya saya adalah perusahaan saya gitu loh. Artinya saya adalah saya dan saya harus pergi kemana yang saya inginkan itu berdasarkan apa yang saya inginkan gitu. Jadi harus ada percaya diri lah. Jangan istilahnya jangan kalau Anda tahu harga Anda, jangan melepas harga diri itu karena orang bule atau orang apa aja. Jadi itulah yang selalu saya tanamkan ke anak-anak saya di sini. Itu sama hampir tiap kali diskusi dengan anak-anak saya bilang know your worth, dan tujuan akhir itu selalu saya bilang jangan mengejar uang. Karena mengejar uang itu hanya uang yang Anda dapat. Ya. Chase happiness. Jadi yang saya selalu bilang karena being happy itu adalah selalu tujuan terakhir. Jadi karena kalau Anda bahagia di kerja Anda, di keluarga Anda, atau dimanapun aja ya, success will follow. Sukses itu selalu mengikuti. Karena Anda bakal memberikan yang 100% kalau being bahagia itu ya. Jadi happiness is always the end goal. Jadi bagi saya ya, happiness itu selalu the end. Jadi makanya mulai memilih kerja yang Anda sukai. Terus habis gitu kan kalau Anda ingin udah ada yang diinginkan, kejar yang diinginkan. Kalau perusahaan itu tidak memberikan yang kamu inginkan, pindah ke kerja lain yang memberikan itu semua. Jadi Oke, Mas Agung, sebelum nanti kita kasih kesempatan ke kawan-kawan ya untuk bertanya, saya ada satu pertanyaan karena Mas Agung ini kan sudah lama di Amerika, pasti punya perspektif yang segar gitu ya dalam melihat bagaimana anak muda di Indonesia ini
berproduksi atau berkreasi dan ya dengan segala dinamikanya lah. Nah, apa yang Mas Agung lihat terhadap pemuda-pemudi Indonesia ini dan bagaimana prospek ke depan sih dibanding pemuda-pemudi Amerika misalnya gitu. Kalau menurut saya, kalau dari bidang pendidikan lah ya, kalau dari bidang pendidikan, perbedaan yang saya lihat itu adalah kreativitas ya. Artinya di Indonesia kita memang benar-benar belajar. Artinya belajar itu ya benar-benar belajar. Intinya kebanyakan kita itu lebih book smart gitu loh, ketimbang street smart gitu ya. Contohnya di Amerika yang bedanya kalau secara teknikal ya, banyak engineering atau kalau di bidang teknikal segala macam itu siswa Indonesia hands down, pemuda Indonesia itu hands down mungkin lebih baik dari banyak orang-orang di luar negeri. Pinter-pinter. Temanku yang anak AFS sekarang dia head of engineering di Australia. Salah satu anak lulusan SMA 1 di Probolinggo, dia juga head engineering di Jerman. Jadi kalau dilihat dari kemampuan pendidikan secara teknis ya, itu banyak pintar. Tapi ya sulitnya itu antara untuk di kreativitas yang lainnya. Menurutku yang bikin susah itu sebenarnya kalau di Amerika ya, kebanyakan siswa-siswa di sini kerja part time ya. Jadi kalau katakanlah kalau di udah summertime ya, liburan musim panas, mereka kerja part time untuk katakanlah mengaplikasikan apa yang katakanlah dia belajarlah sedikit. Jadi belajar walaupun secara keuangan ya mereka mungkin mampu ya, enggak kerja orang tuanya bisa membayar, tapi mereka tetap kerja. Itu memberikan kemandirian yang di Indonesia mungkin tidak tidak sebagus lah ya. Mungkin juga nggak ada istilahnya nggak ada fasilitas yang bisa memberikan kreativitas itu tadi, tapi atau bukan, mungkin kreativitas itu bukan kata yang tepat ya, tapi menjalurkan itu. Tapi ya itulah yang saya lihat, artinya memberikan anak-anak SMA atau pemuda-pemuda kuliahan tempat di mana mereka bisa mulai berkarir atau mempelajari bagaimana hidup kerja, itulah. Oke. Nah ini, Assalamualaikum Ibu, ini ada ibunya Mas Agung ini. Silakan Bu, udah berapa lama nggak ketemu dengan Mas Agung ini Bu? Mute dulu Pak. Di mic-nya itu Mbak Leli, mic-nya. Nah. Ketemu tahun lalu. 2 tahun lalu. Tahun lalu, tahun 2019. Tahun 19 ketemu dengan Pak Agung apa Mas Agung itu? Oh iya. Pak Agung aja. Oh Pak Agung, Mbak Agung apa? Iya. Mbak Agung. Oh iya. Gimana Bu, ada pesan-pesan khusus untuk Mas Agung? Pesan-pesan Ibu kira dulu itu ya sudah banyak pesanan ya. Sekarang tinggal prakteknya mereka itu ya. Baik Pak Agung maupun Pak Rahmat, tinggal prakteknya. Teori sudah penuh. Ya tinggal prakteknya aja. Jadi apapun yang diambil untuk melangkah itu sudah langkah yang memang sudah sesuai dengan karakternya anak-anak sendiri-sendiri ya. Oke, baik Bu. Mengarahkan waktu masih kecil, mengarahkan ini loh
jalannya ke sini, arahnya ke sini. Karena anak-anak tahu bagaimana disiplinnya ibu. Bagaimana disiplinnya ibu. Itu Pak Agung sampai karena di rumah gurunya ibunya, ibu guru. Nah, jadi kalau tidak cocok, jadi kalau pulang sekolah, Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam, anak pintar dapat berapa? Itu rentetan nih. Dapat berapa? Itu rentetan dari pulang sekolah. Nah, kalau ibu datang masuk dari keluar, ada pertemuan di luar, kalau masuk ke rumah, Assalamualaikum anak-anak, Waalaikumsalam Ibu, sudah sholat? Itu ibu. Tanya sudah makan enggak? Nah, ya jadi tolong supaya itu dimaknai lebih luas lagi. Dengan ada pendidikan yang sudah penuh, berarti anak-anak lebih luas lagi wawasannya. Kalau ibu kan terbatas. Alhamdulillah. Ya. Ya Bu, terima kasih Bu ya atas nasihatnya. Itu Mas Agung ya, diingat Mas Agung. Iya, iya. Nah, ini kalau berbeda dengan Ibu, ini ada Mas Pugu nih, Pak Pugu. Anaknya juga berlanglang buana kemana-mana. Coba silakan Mas Pugu. Iya. Monggo. Terima kasih. Selamat sore, Mas Dwi, Mas Agung. Saya memposisikan sebagai orang tua saya sekarang. Kalau tadi itu menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh bundanya Mas Agung tadi. Semua teori sudah disampaikan. Tergantung bagaimana Pak Agungnya itu nanti menjalankan. Saya kok sepertinya seperti itu ya Mas. Anak saya itu kan hampir 10 tahun, 4 tahun di Rusia, pulang sekali. Pindah ke Italia sampai sekarang belum pernah pulang. Terus ada apa begitu loh? Nyamannya di mana gitu. Ini yang saya tidak khawatir karena itu cita-cita saya gitu. Artinya dulu sama dengan bundanya Mas Agung, semua teori bagaimana untuk menjalani hidup kayaknya dulu itu sudah saya berikan itu gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Gibran kalau sudah dia lepas dari busur itu sudah lepas, saya tidak akan bisa mengejar. Minimal mereka mencapai sasaran. Itu sama dengan yang tadi disampaikan oleh bundanya Mas Agung. Tapi gini Mas Agung, memang kalau apa ya, tadi Mas Agung cerita di awal itu enjoy saja. Mungkin kalau anak saya ceritanya juga seperti itu ya. Padahal saya tahu persis perjuangan dia di Rusia. Pertama kali anak saya itu berangkat ikut gini loh. Saya prinsipnya gini, Dek, kalau pengen mau menjadi engineer yang internasional, itu sejak kecil saya seperti itu. Menjadi yang terbaik. Kalau ikut apa-apa jangan protol di tengah jalan. Itu sejak SD Mas, kecil. Anak saya itu karate, itu sampai tuntas ban hitam itu SD. Bahasa Inggris lulus SMP. Semuanya tidak pernah putus di tengah jalan. Mungkin ini ya dasar-dasar teori hidup yang membuat dia itu tidak pernah patah semangat. Dan waktu mendaftar pertama itu Mas, dia itu terlambat. Artinya berangkat dari Rusia dari anak 30 itu dia satu-satunya yang berangkat itu bulan Desember. Begitu dia terima, saya udah stres Mas. Teman-teman udah kuliah, saya gondrong di rumah tuh wira-wiri aja nggak karuan itu. Nunggu kapan dia berangkat itu. Begitu dia terima berangkat, 2 hari saya harus berangkat. Bu ditunda Dek, ditenggat setelah Natal. Enggak, karena 1 hari bisa merubah pikiran saya untuk saya tidak berangkat ke Rusia. Itu yang saya luar biasa. Sekolah di Rusia, ambil geologi. Kalau saya di Amerika, tahulah Mas, saya browsing-browsing. Saya nemu ada satu namanya Gubkin Oil and Gas State University. Itu adanya itu salah satu universitas di bidang oil and gas terbaik di dunia itu. Itu adanya di Moskow. Saya bilang sama anak saya, Dek, kalau didapat di sana harinya di Gubkin dan Dek. Dia ketawa. Di Gubkin itu ada 2 kandidat doktor, Pak. Dua-duanya anak dari ITB. Mengapa kamu tidak menjadi orang yang ketiga? Saya bilang gitu. Artinya dia diterima di Gubkin, Mas. Tapi waktu itu, dia itu kalau di Rusia itu kuliahnya, TPB-nya itu dia di Petersburg. Nah, begitu dia datang di Moskow, bandara yang jelek, saya mau sekolah di sini. Tapi begitu dia sampai di Petersburg, keluar dari subway itu di Peter, saya telepon, Pak, saya akan hidup di sini. Itu 1 hari itu. Dia nyaman bener. Dia
Akhirnya tidak mau pindah ke Gubkin, akhirnya di Gorni. Gorni itu universitasnya si Putin, Mas. Putin, ya. Sekolahnya seragam itu loh. Nah, entah gimana, 3 tahun, dia pindah ke Italia. Tapi selama itu yang saya, mungkin Mas ini nggak cerita suka dukanya ya, tapi saya sebagai orang tua merasakan bagaimana dia perjuangan dia di sana. Tapi satu yang dia tidak pernah namanya mengeluh satu kata pun sampai sekarang ini. Dan satu yang tadi yang saya mungkin kalau saya simpulkan dari Mas Agung tadi, dia mungkin tahu who I am-nya udah tahu gitu loh. Tadi Mas Agung kan cerita bahwa saya tidak akan bekerja di bidang engineering, tapi saya akan di bidang di manajemen dan apa gitu loh. Ya. Anak saya mungkin juga kalau di PL, anak saya itu lulusan PL, Mas, SMA PL. Jadi who I am-nya dia sudah cepat sekali. Kemudian dia juga, saya kok juga terinspirasi Mas Agung. Dia selama ini cerita bekerja itu, dia tahu harganya dia. Iya. Dalam kondisi tertentu, harganya dia sudah tidak bisa mentok, dia akan pindah. Tidak peduli bahwa di situ tuh nyaman gitu loh. Selama target yang dia tidak dicapai, dia pindah. Nah, yang anak saya itu kan organisatoris, jadi masuk di Italia pertama itu langsung dari Rusia ke Italia jadi ketua PPI, Mas, di Calabria itu. Tapi anehnya waktu itu dia bilang, itu saya menjabat ketua PPI Calabria itu kecelakaan, Pak. Kecelakaan dia bilang. Karena apa? Dia bilang itu loh. Karena dia tuh sudah hampir 5 tahun ya di Italia itu. Anak Indonesia yang anak-anak di bawah dia, Mas, 5 tahun di bawah dia itu bagi dia itu nggak asik gitu, Mas. Terlalu banyak ngumpul dengan sesama Indonesia, anak-anak Indonesia gitu loh. Nah ini, saya bilang dia sampai mau mengundurkan ke PPI. Duh, anak saya kok jadi pecundang? Gimana ceritanya ini? Saya hanya cerita gini dulu, Dek. Kalau lihat namanya Seto, anak saya namanya Seto, kamu yang stil kayak gitu, pakaiannya bagus, kamu dapat bekerja, ketua PPI lagi, seolah-olah mereka itu sombong, Dek. Gitu loh. Tapi jika dia tidak mau mengetahui prosesmu seperti itu, bagaimana? Gitu loh. Makanya coba iseng-iseng. Mengapa kok mereka itu reseh? Gitu loh. Nah, kecil-kecilan studi, ternyata yang sekian persen itu sudah tidak kerasan, yang sekian persen sudah mau di DO, yang sekian persen sudah ini. Nah, inilah beban moral sebagai ketua PPI, saya bilang itu. Nah, akhirnya dia juga paham, akhirnya seperti itu. Jadi tutorial tadi menjadi satu tutorial kepada teman-temannya itu, dan kalau dikaitkan dengan diaspora dan kiprahnya gitu ya, dia masih punya warga negara, tapi dia punya ini, memang benar, anak-anak Indonesia luar biasa, Mas. Angkatan anak saya itu kan udah 10 tahun ya, tapi yang mungkin 10 tahun kesininya, itu berbeda mungkin Mas Agung ya, karakternya anak-anak milenial yang sekarang ini generasi Y dan generasi sekarang mungkin berbeda. Anak saya tuh tidak pernah pulang loh, Mas. Dan saya juga tidak bisa untuk Dek pulang Pak kayak begitu gitu loh. Enggak, dia pergi ke Paris entah apa, bekerja di sana atau ke Swiss karena jaringan PL-nya itu banyak sekali. Tapi intinya Mas, bahwa saya tidak tahu latar belakangnya, tapi yang jelas di balik kesuksesan Mas Agung ada inspirasi seorang bunda tadi yang memberikan visi, itu pasti itu. Ceritanya gimana dulu kok bisa itu menjadi satu masa hanya dengan melihat pengumuman kok menjadi tertarik, lupa, kemudian masuk lagi. Itu kan kalau Mas Agung itu tidak punya satu beban teori dari ibu kan tidak mungkin. Kalau saya jelas, saya punya cita-cita begitu loh. Nah mereka sudah mungkin tidak pulang, itu resiko bagi saya. Yang jelas kalau dia sudah berani menempuh kehidupan, saya pikir itulah diaspora yang sebenarnya. Nah, ini Mas, ini yang apa ya? Saya juga agak ternyuh itu kalau lihat sekarang itu dia kena lockdown 4 bulan. Saya tanya gimana dia lockdown.
Saya lebih takut waktu Rusia mau diembargo dibandingkan dengan Italia lockdown. Karena waktu embargo Rusia menyerang mana dulu? Armenia apa ya? Itu namanya mesin perang itu tiap hari bergentayangan, tank, kapal, pesawat itu, Pak. Saya sebagai seorang warga asing, bagaimana sih itu? Itu yang dia stres, tapi tidak pernah diceritakan, Mas. Ngeluh satu kali pun nggak pernah. Kebetulan itu jurnalnya Mas Agung tadi Ibu membaca, itu buka itu. Nah mungkin saya pasti merasakan, kalau itu nggak pernah cerita sama pasti itu. Nyusahin orang tua nggak mau. Itu pasti itu. Kebuka aja jurnalnya jadi Ibu. Loh, pertama pernah Mas, saya 2 bulan di sana itu saya WA, Dek dari mana? Ini gara-gara saya mikir uang itu cukup apa tidak. Saljunya sudah 1 dengkul, sampai di depan supermarket dompetnya ketinggalan di asrama. Balik lagi Pak. Ya saya bilang, jangan sampai dengan mama. Bukan untuk mikir duit gitu loh Mas. Ya seperti itu menarik. Tapi saya kebetulan punya pengalaman ini, saya merasakan bagaimana punya anak yang 10 tahun nggak pernah pulang ya. Tapi komunikasi seperti itu. Ini Mas yang bisa sharing Mas. Terima kasih Mas Pugu. Sebelum Mas Agung merespon, silakan Michael. Michael mau komentar juga nih. Halo, selamat pagi, selamat sore semuanya. Selamat sore. Perkenalkan Pak Agung, saya murid bimbingannya Pak Irwan sebenarnya dari mahasiswa UMN. Gitu Pak. Permisi Pak, saya mau nanya, kan Bapak tadi sempat cerita ya, Bapak awalnya sempat ingin mengambil jurusan fisika ya awalnya ya, untuk kuliah. Nah, tapi Bapak bilang setelah Bapak ngikutin sekolah SMA di Amerika, Bapak menemukan perbedaan kalau Bapak ini bakatnya lebih ke manajemen, ke accounting. Nah, itu apa yang membuat Bapak berubah pikirannya? Apa jenis kurikulumnya mereka yang membuat Bapak itu merasa Bapak lebih kenal diri Bapak sendiri dalam sistem? Itu sih Pak. Itu ya silakan. Yang merubah pikiran saya itu pada waktu saya di Amerika itu saya bergabung dengan banyak klub-klub dan organisasi ya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan teman itu ya bergabung dengan klub dan organisasi yang ada di SMA tadi. Nah, salah satu klub dan organisasi itu adalah klub matematika. Ya, klub matematika itu jadi grupnya memang nggak banyak orangnya. Tapi ketika aku masuk di klub matematika, itu saya sadar bahwa saya tahu teori. Jadi kalau misalkan katakanlah triangle gitu, teorinya ini atau kalkulus ya, kalkulus itu formulanya seperti ini. Saya paham formula. Tapi yang saya tidak paham itu tentang apa sih sebenarnya kalkulus itu, apa sih yang sebenarnya digunakan, manfaat apa sih kalkulus itu bagi ya. Itu saya tidak paham dan saya tidak mengerti gitu loh. Dan teman-teman saya yang di klub matematika tadi, mereka kalau ngomong-ngomong itu mereka tahu benar. Oh iya, kalau misalkan kita bikin ini gitu ya, bikin kolam renang, katakan kolam renangnya itu tidak rectangular atau tidak shape-nya itu enggak shape yang benar gitu ya, katakanlah shape-nya shape aneh-aneh gitu. Kalkulus itu yang kita menggunakan kalkulus. Mereka itu tahu gitu loh. Mereka itu tahu apa kegunaannya. Dan aku nggak tahu. Aku cuma tahunya itu cuma teori aja. Dan di situ aku sadar bahwa oke, aku cuma bisa mengasih angka di formula ini, tapi aku nggak tahu apa sebenarnya yang saya masukkan itu aplikasinya apa. Bagaimana aplikasinya itu apa itu aku nggak tahu sama sekali. Jadi aku sadar bahwa aku itu mungkin cuma pinter masukkan angka aja dan bisa mengingat di otakku apa yang harus diingatkan, tapi aku nggak ngerti apa tujuannya atau apa maksudnya jadi gara-gara itu aku baru sadar ini bukan bidangku ini. Bidangku itu bidang yang lain. Dan
saya juga partisipasi di outdoor club ya. Nah, partisipasi di outdoor club itu saya dipilih jadi wakil ketua. Nah, dan itu saya sadar bahwa ketika aku menjadi wakil ketua di SMA juga, di SMA saya juga jadi ketua OSIS kan waktu SMA dulu. Ketua OSIS di SMP juga di SMA. Dan pada waktu jadi wakil ketua outdoor club tadi juga saya sadar setiap kali saya di organisasi mereka mempercayai saya untuk menjadi pemimpin mereka dan mengorganisasi orang. Akhirnya saya sadar bahwa itulah sebenarnya kemampuan saya gitu loh. Organisasi tadi daripada bidang teknikal gitu. Jadi itu yang membuat saya merubah pikiran. Dan Ekskul itu sifatnya bebas ya Pak ya? Mau siapapun yang bikin, misalnya saya mau bikin klubnya, klub fisika nih. Bisa juga ya Pak, dari siswanya sendiri yang bergerak gitu. Emang beri kebebasan ya? Di SMA-nya Nang, di Amerika itu. Di Amerika. Kenapa? Iya, di Amerika itu. Di Amerika untuk bikin klub. Untuk bikin klub atau untuk bikin organisasi itu memang bebas. Jadi siswa itu yang bisa membuat inisiatif untuk membuat klub. Jadi siswanya sendiri yang mengorganisir dan mereka cuma butuh sponsor kan. Jadi butuh sponsornya biasanya jadi dari guru. Jadi siswanya yang berinisiatif untuk bikin organisasi. Setelah itu kita pergi ke guru, hey kita ingin bikin organisasi ini dan saya ingin Anda jadi sponsor. Jadi gurunya saya oke, saya jadi sponsor dan klub exist. Itu aja. Terus mereka harus punya bylaws ya, artinya mereka harus punya gimana strukturnya segala macam. Itu semua siswa yang menggerakkan. Oke. Terima kasih Pak. Sangat menjawab sekali. Terima kasih sama-sama. Ya. Mas Agung bisa respon, ada yang direspon nggak dari Mas Puguh tadi? Yang anaknya di Rusia? Ya, kalau menurut saya tuh memang setiap kita pergi ke artinya tujuan sebagai diaspora kan, kita itu memang mempunyai goal sendiri-sendirilah. Artinya bagi saya pernah bekerja di Ghana ya, di Ghana di Afrika. Tujuan saya pada waktu pergi ke Ghana Afrika tadi kan sebenarnya ingin memperoleh pengalaman internasional. Karena bagi saya pengalaman internasional bisa memberikan value untuk karir saya. Artinya tadi ya kan pergi dari Rusia ke Italia segala macam itu jelas untuk memberikan value bagi anaknya tadi. Jadi lebih wawasannya lebih besar dan juga akan memberikan pengalaman yang dapat digunakan di masa depan, jelas. Ya. Linda mau nanya? Mbak Dini? Iya, saya silakan. ada sedikit pertanyaan buat Pak Agung. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah. Begini, sebagai orang yang sudah merantau lama di sana, apakah ada sesuatu yang istilahnya pengen suatu waktu untuk berkumpul dengan keluarga yang ada di Indonesia mungkin seperti itu? Ingin istilahnya mungkin pengen ada rumah di sana, kemudian mungkin bisa pindah sama keluarga gitu di sini. Karena di satu sisi misalnya kita yang orang merantau, tapi kita juga punya keluarga di tempat lain, mungkin masih punya orang tua, kakak atau adik. Mungkin seperti itu, Pak Agung, pengen dengar seperti itu.
ya sebagai seorang perantau ya yang jauh sekali. Makasih Pak Dwi. Ya, makasih Bunda. Silakan Mas Agung. Ya, jelas nanti itu pasti kalau udah pensiun ya. Tujuan saya pensiun itu bukan pensiun di Amerika, tapi pensiun di Indonesia mungkin. Pinginnya memang volunteer atau jadi apa volunteer? Relawan. Volunteer untuk relawan untuk menjadi pendidik, untuk menjadi guru. Jadi tujuan saya itu pingin balik ke Indonesia, jadi menjadi relawan untuk jadi guru. Jadi guru apalah terserah itu jadinya mungkin di bidang bisnis atau manajemen, tapi pinginnya memang jadi seperti itu. Ada teman saya namanya Pak Rizal Aryadi ya, dia kerja di kalau nggak salah salah satu high tech company di Indonesia. Nah, dia itu buka perpustakaan, jadi dia sekarang buka sekolah gratis dan perguruan tinggi gratis dan juga ada 1.000 buku namanya, perpustakaan 1.000 buku. Itu yang mereka benar-benar buka perpustakaan bagi di kota-kota yang tidak ada akses untuk perpustakaan. Dan dia juga sekarang punya yaitu tadi perguruan tinggi gratis bagi anak-anak yang tidak mampu. Jadi mungkin nanti kalau udah pensiun nanti bisa berpartisipasi di tempatnya dia sebagai volunteer, sebagai relawan. Ya di Jakarta dia. Ya. Oke. Ada lagi Mas Irwan? Sejauh ini sudah semuanya di chatroom juga udah nggak ada. Mungkin karena waktu juga ya Pak. Ya. Oke. Baiklah kalau begitu, Nang atau Mas Agung, what is your next dream? Oh, my next dream, karir saya itu selalu mudah ya, artinya yang pada waktu pertama kali mulai awal saya pingin punya kartu bisnis ya. Jadi itu awal pertama dari untuk mendapatkan kartu bisnis berarti Anda harus menjadi kepala atau kepala apa gitu ya, kepala unit atau kepala apa. Jadi itu awal pertama. Terus yang kedua saya pingin cellphone atau HP yang dibayar sama perusahaan. Nah untuk dapat HP itu harus jadi kepalanya kepala gitu ya. Terus setelah itu saya pingin punya laptop yang dibayar sama perusahaan, yang perusahaan yang bayari. Nah itu berarti harus jadinya kepala jadi kepala gitu ya. Dan terus pingin perusahaan yang bayar kendaraan itu atau rumah ya yang bayar. Jadi again selalu seperti itu. Dan mungkin bagi saya untuk tahap akhir itu cuman ingin perusahaan yang saya tempati menjadi perusahaan yang lebih baik dari awal ketika saya datang ya, mungkin dari regional menjadi nasional, itu target saya. Jadi kalau dipindah ke materialnya itu bisa jadi mungkin nanti saya bakal naik pesawat, tapi pesawatnya itu pesawat perusahaan. Nah seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Mas Agung, terima kasih ibunya Mas Agung. Terima kasih Linda, Mas Pugu, Michael, Faiz, siapa lagi ada Mbak Dini, kawan-kawan dari Good News from Indonesia dan Mbak Nurul. Terima kasih semua atas partisipasinya dan kehadirannya di dalam Membumi Lestari ini. Semoga cerita yang di-share oleh Mas Agung menjadi satu cerita yang baik yang bisa kita ambil dan petik hikmahnya dan teladannya
yang memberikan inspirasi pada kita untuk perjalanan hidup masing-masing gitu ya, dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Silakan Mas Irwan. Oke. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Mas Agung. Sebelum kita menutup, saya akan coba wrap up perbincangan menarik kita sore hari ini. Yang pertama adalah tentang integritas. Betapa penting membangun fondasi masa depan dengan membangun integritas diri. Seperti tadi kita lihat bagaimana Mas Agung membangun integritas beliau. Aware who I am. Jadi belajarlah dari diri sendiri, menyadari purpose kita, keberadaan kita, dan fokus akan tujuan. Kemudian terkait daya saing, kita itu bisa. Karena bangsa kita pada dasarnya adalah bangsa petarung dan penakluk dunia. Kita harus bongkar inferioritas kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita tuh mampu untuk berkiprah di kancah paling tinggi sekalipun di level internasional. Kemudian bekerja keras, mau dan mampu, pilih kerja, dan yang paling penting adalah harus tahu harga diri kita. Kemudian kekuatan dan kelemahan diri, terus kemudian pursue sesuai passion dan jangan pernah menyerah. Know your worth, sadar pada titik start ini harus tahu apa dan berapa yang kita mau, dan juga harus loyal ke diri kita sendiri. Kemudian know your strength, karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang tahu diri kita lebih baik selain diri kita. Kemudian jangan pursue money, tapi kejarlah happiness, karena ketika happiness sudah kita dapatkan, sukses itu akan mengikuti. Terus terakhir, ini menjadi catatan penting bahwa kita itu cuma di satu hal, karena kita terlalu lama dibuat inferior, kita menjadi tumpul dan kehilangan daya kreativitas. Nah, ini menjadi menarik yang bisa dicatat bahwa be street smart instead of book smart. Nah, ini yang bisa kita rangkum dari perbincangan kita, dan ada perenungan dari Mas Agung yang cukup menarik. Saya adalah saya yang tahu kemana saya akan pergi. Ini menjadi model perenungan kita dari sesi sore ini. Nah, kemudian untuk sesi berikutnya masih dalam tema diaspora series di bulan Oktober. Kita akan kedatangan tamu Mbak Dini Kusmana Massabuau. Beliau adalah jurnalis, penulis buku, dan kolumnis yang saat ini tinggal di Montpellier di Prancis dengan topik puitis menulis di negeri romantis. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyempatkan di tanggal 20 Oktober nanti, di minggu depan. Namun untuk waktunya kita masih harus menyesuaikan dengan beliau karena kita terkait beda waktu dengan Prancis. Nanti akan kita beritahukan kemudian. Dan terakhir, kami ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan semua yang sudah menyempatkan diri hadir, berbincang untuk topik yang sangat menarik terkait dengan membangkitkan kembali kesadaran diri sebagai bangsa yang benar-benar punya potensi untuk berdaya di kancah dunia. Terima kasih semuanya, terima kasih Mas Agung. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto dulu ya, foto bersama dulu. Mohon aktifkan kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mari.